Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas masalah tentang kredit pintar yang katanya beberapa waktu ini tidak bisa digunakan atau sedang perbaikan sistem. Nah, beberapa orang mengira hal ini menjadi indikasi bahwa aplikasi kredit pintar mulai bangkrut nih, mulai kolaps dan mulai kebingungan tentang cash flow mereka karena banyaknya gagal bayar. Nah, jika sampai hal itu terjadi, apakah yang akan terjadi pada nasabah-nasabah kredit pintar? Apakah auto lunas? Ataukah apakah nasabah-nasabah tersebut udah otomatis dianggap lunas dan tidak ada yang menagih lagi hutang-hutang mereka? Nah, sekarang kita akan bahas dulu. Sebelumnya saya pernah membahas tentang masalah penyebab kredit pintar perbaikan sistem. Karena berdasarkan pengalaman saya selama 3-5 tahun dalam bidang software development application seperti ini merupakan hal yang agak aneh ya teman-teman. Di video sebelumnya saya sudah menceritakan tentang pengalaman ini teman-teman. Kasus-kasus apa yang menyebabkan perbaikan sistem tersebut. Nah, di video kali ini saya ingin membahas ya teman-teman, gimana nasib dan masa depan orang-orang yang sudah terlanjur pinjam di aplikasi kredit pintar. Nah, sebaiknya kalian jangan termakan hoaks dulu bahwa kredit pintar akan bangkrut dan semua pinjaman online kalian akan dianggap lunas. Kenapa? Karena ada banyak faktor yang menyebabkan kredit pintar ini tidak bisa digunakan atau tidak bisa diakses atau bahkan mungkin tidak bisa dilakukan untuk pengajuan pinjaman. Ya, seperti biasa namanya sistem pasti selalu ada maintenance dan perbaikan sistem. Jadi jangan sampai kalian aplikasi tidak bisa dibuka, tidak bisa pinjam lagi, lalu kalian berkesimpulan bahwa aplikasi kredit pintar atau pinjaman online kredit pintar sudah mau bangkrut atau mau ditutup. Nggak gitu ya teman-teman, karena yang namanya sistem pasti selalu ada errornya. Yang namanya human error itu pasti ada teman-teman. Tapi ya mungkin di kasusnya kredit pintar ini memang agak aneh ya teman-teman, karena sudah termasuk cukup lama, lumayan lama dibandingkan sistem-sistem yang lain. Mengingat aplikasi kredit pintar ini aplikasi yang sangat besar, aplikasi yang ya menurut saya cukup gimana ya, termasuk salah satu pinjaman online yang paling besar di Indonesia, di mana DC-nya kalian sudah tahu kan, DC pinjaman online kredit pintar atau DC lapangannya ini sudah ada di berbagai kota yang ada di Indonesia. Jadi ya mungkin buat sebagian orang pasti merasa senang dengan masalah yang terjadi pada kredit pintar seperti ini. Mereka berharap ini bisa dijadikan galbay, ini bisa galbay aman dan lain sebagainya. Namun pada kenyataannya menurut saya kok agak ragu ya kalau misalnya aplikasi kredit pintar mau tutup atau bangkrut. Karena mengingat sebesar itu mereka harusnya support dana dan dukungan dana-dana dari mereka ketika mereka sedang kolaps harusnya sangat-sangat besar untuk saat ini ya teman-teman. Kenapa? Meskipun banyak yang galbay, saya rasa asuransi dan lain sebagainya bisa sedikit mengcover kerugian-kerugian mereka jika sampai hal itu terjadi ya. Tapi menurut saya perbaikan sistem seperti ini kayaknya mungkin ya ada penambahan fitur besar atau mungkin ada beberapa kesalahan-kesalahan yang harus mereka perbaiki di aplikasi lama, di sistem lama. Ya, kita nggak pernah tahu karena mereka belum memberitahukan secara detail dan saya rasa tidak akan memberitahukan secara detail juga kepada para peminjamnya. Ya, menurut mereka mungkin tidak ada kepentingan ya. Ini murni program internal mereka yang mungkin berdampak kepada para penggunanya yang ingin mengajukan pinjaman online di kredit pintar. So, buat kalian yang ingin kredit pintar ini jadi bangkrut sehingga kalian galbenya aman, nah jangan senang dulu. Kita tunggu aja dulu apa yang terjadi. Tapi teman-teman, menurut sebagian orang aplikasi kredit pintar ini sudah bisa digunakan kembali loh. Dan beberapa orang sudah melakukan update aplikasinya. Jadi kalian ingin pastikan update aja terus aplikasinya setiap hari biar kalian bisa mendapatkan info terbaru seputar aplikasi kredit pintar ini. Apakah sudah bisa melakukan pinjaman? Jawabannya sudah bisa dan sudah ada teman-teman. Jadi kalian mungkin yang penasaran kalian bisa cek aja. Tapi saya ingatkan sekali lagi ya, lebih baik saya sarankan kalian tunda dulu jika kalian ingin mengajukan pinjaman. Berdasarkan pengalaman saya juga ketika aplikasi baru rilis, itu kadang ya ada beberapa human error juga yang menyebabkan aplikasi ini masih ada bug-bugnya. Ini penting sekali untuk kalian ingat ketika ada fitur baru juga ya, karena di situ banyak sekali hal-hal baru yang mungkin terlewatkan oleh para developer atau programmernya teman-teman. Nah, sebaiknya kalian baru mulai untuk cek itu seminggu atau 2 minggu ke depan ya, ketika sistem sudah stabil. Nah, itulah baru kalian kalau mau coba-coba boleh teman-teman. Tapi saya ingatkan lagi, bunga dan lain sebagainya harus kalian pertimbangkan juga. Kemampuan ekonomi kalian juga kalian harus pertimbangkan. Jangan sampai kalian nanti ketika ada tagihan dan pembayaran dari kredit pintar, nah kalian bingung nih, kalian gak ada uang sehingga kalian kena bunga dan lain sebagainya.
Semoga ini bisa menjadi pertimbangan kalian, semoga ini juga bisa memberikan kalian pemikiran yang lebih bijak lagi apakah mau melakukan pinjaman online di Kredit Pintar ataukah tidak, teman-teman. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat. Semoga video ini bisa memberikan kalian informasi tentang fakta sebenarnya tentang Kredit Pintar.